Sudah ada bentuk fisiknya, pembelinya, penjualnya juga kita sudah terpercaya. Masya Allah. Baik jamaah, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu indah. Maka dari itu sekarang kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Masya Allah Ustadz Syam. Semangat sekali hari ini, Bib. Betul. Karena kita lagi bahas jualan. Betul. Dan Iya. juga penonton di rumah, alhamdulillah banyak ngasih pertanyaan sama Ustadz Syam nih. Wih, sama Habib dong. Sama Ustadz Syam Makanya juga pertanyaan dong. pertama ini mau langsung aku tanya sama Habib. Boleh, Oke, Ustadz siap. Syam. Dari Instagram ke DPY. Wah, banyak banget K-nya nih. KKKIIDDPY. Oke, tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rahmawati dari Rangkas Bitung. Masya Allah. Pertanyaan saya, jika hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti bisnis, apa benar Tuhan hanya akan melayani pembeli yang bayar cash dan yang menyenangkan hatinya? Misalnya yang solehah banget nih. Bagaimana dengan saya yang taat tapi nggak solehah banget? Sedang saja gitu Ustadz. Jazakallah khair. Ini unik Masya juga Allah nih pertanyaannya. unik juga nih pertanyaannya nih, Ini Masya Allah. pertanyaan menarik. Menarik. Berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah. Berdagang dengan Allah. Ketika melihat ada satu kalimat tadi itu, apakah saya akan dikabulkan doanya sama Allah? Atau Benar. apakah saya akan diterima? Karena saya ini biasa-biasa aja. Benar. Yang terpenting satu, bahwasanya kita ini berharap akan mendapatkan ridhonya Allah dengan taubat dan nasuha, minta ampunan kepada Allah, insya Allah doanya dikabulkan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jelas bahwasanya ketika kita mau berbisnis sama Allah, kita harus tahu ada syarat dan ketentuannya. Ketika hamba ditanya, di mana Allah? Allah dekat sama kita. Sangat-sangat dekat. Dan Allah akan menjawab daripada setiap doa kita. Insya Allah. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, falyastajibu li. Ketika kita memenuhi daripada panggilannya Allah, jadikanlah salat kita sebagai penolong kita. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illal khasyin. Salat itu bahwasanya menjadi penolong kita. Mendekatkan diri kepada Allah adalah menjawab panggilan Allah, akan menjadi penolong kita, dikabulkan doa kita. Dan syarat yang kedua, wal yu'minu bi, beriman kepada Allah. Kalau dua syarat itu dilakukan, maka insya Allah berbisnis sama Allahnya akan lebih mudah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi ada syarat-syaratnya juga, Bib. Betul, ya. ada syarat dan ketentuan yang Iya, berlaku. dengan sholat, dengan beriman gitu. Bib. Betul. Masya Ada Allah. pertanyaan lagi nih Ustaz Syah. Ada lagi. Buat Ustaz Syah. Oh, siap Habib, siap Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam Syah. warahmatullahi Dari wabarakatuh. Triwi Hasti Mahfufah. Mau tanya nih Ustaz Syam, maaf Siap. kalau tanyanya nggak sesuai. Minta solusinya Ustaz Syam. Saya ini lagi di fase sulit di mana saya bingung. Harus apa dan bagaimana? Saya aja bingung pengen ini itu tapi belum ada modal. Memang serba bingung. Mohon Ustaz Syam kasih solusi dan arahannya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tabi guruku, Habib Tafadhol, Uthman. Ustaz Syam. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ada orang yang modalnya jasa, misalnya bisa membantu orang lain. Misalnya modalnya apa sih? Ya modal saya cuma punya keahlian ini. Saya cuma bisa bawa mobil. Ya jadi driver misalnya. Jangan kita langsung mau yang tinggi karena semua itu butuh prosesnya. Jadi ketika dalam keadaan bingung, ingatlah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Maka subhanallah wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Engkau akan dibayar sesuai dengan usahamu, kata Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dawamkan ayat ini. Sayyidina Umar bin Khattab kalau lagi marah banget atau lagi emosi itu selalu mendawamkan ayat. Misalnya lagi marah dia cari ayat tentang memaafkan. Khudhil afwa, khudhil afwa, khudhil afwa, wa'mur bil urfi. Dia ulang-ulang ayat itu. Nah, kita kalau dalam keadaan mau menyerah, lagi bingung, ulang-ulangi ayat tentang semangat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji di luar kemampuan saya. Allah tidak menguji di luar kemampuan saya. Dawamkan ayatnya, insya Allah semangat kembali. Baiklah. Masya Allah Ustaz Syam. Pertanyaan ketiga nih, Bib. Boleh. Buat Ustaz Syam. Oh, banyak nih orang, Bib, jualan. Buat Habib dong, buat Habib. Kan gantian. Oke. Banyak orang jualan, Bib, dahulu pada zaman jahiliyahnya mungkin pernah berjualan barang-barang yang haram. Barang-barang yang tidak Barang-barang diridhoi yang oleh tidak Allah gitu. diridhoi Allah. Kan kita tahu sendiri, bukan hanya pembeli, bukan hanya yang mengkonsumsi yang dapat dosanya. Betul. Tapi yang menjual juga. Betul. Bahkan bisa berkali-kali lipat karena mereka yang menyediakan. Bagaimana cara taubatnya, Bib? Nah gini, Membersihkannya itu loh.
Caranya, Heeh. sebelum tahu, Sebelum tahu, maka maka harus harus pegang handphone. dicatat. Bukan, Diapain? kasih tahu keluarganya sama saudaranya, suruh nonton Islam itu indah. Di-share dulu. Betul. Kalau habis ini ada cara membersihkan harta daripada yang haram. Gitu ya Bib ya? Oh Masya Allah. Kalau begitu jamaah, jangan kemana-mana, kabarin keluarganya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kirain.